Perkenalkan, nama saya Gebi Rolina Silitonga, NPM 6220111100005, Prodi Akuntansi. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Satyagama. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengajar Pak Salim Bugis yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview jurnal ini dengan nama Jurnal Paradigma Ekonomika. Judul jurnal, Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera, dengan penulis Etik Umiyati, tahun terbit volume 9 nomor 2 Oktober 2014. Analisa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera mempunyai tingkat keragaman yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki provinsi tersebut. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar wilayah yang semakin besar. Dengan menggunakan indeks Williamson diperoleh Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau mempunyai angka indeks yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara untuk wilayah provinsi lainnya, angka ketimpangan pembangunan relatif merata. Latar belakang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berfluktuasi selama periode 2004 sampai 2008, di mana Indonesia mempunyai 33 provinsi dengan tingkat keragaman pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% dan meningkat menjadi 6,28% di tahun 2007, serta pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi menjadi 6,6%. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kepulauan di mana salah satunya adalah Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari beberapa provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan ditambah 2 provinsi pemekaran yaitu Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Masing-masing pulau memiliki potensi sumber daya alam dan sektor unggulan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi provinsi tersebut maupun kualitas. Perbedaan inilah yang menimbulkan perbedaan tingkat pertumbuhan pembangunan daerah di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Ketimpangan antar wilayah yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan per kapita dan dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu daerah. Menurut Sukirno, tahun terbitan 1994, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi, pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisa kelas karena pertumbuhan satu dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Ekonomi wilayah merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah atau value added yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah yang pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun ke kurun waktu lainnya harus dinyatakan dengan nilai real, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi
beroperasi di daerah tersebut, tanah, modal, tenaga kerja, dan juga teknologi, yang secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kedua, pengukuran ketimpangan pembangunan. Menurut buku Todaro, tahun 1987 menjelaskan, ketimpangan pembangunan dapat terjadi apabila pendapatan dan pengeluaran nasional suatu negara tidak seimbang atau balance, sedangkan faktor modal atau investasi mengalami kemerosotan. Salah satu ukuran yang digunakan agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat secara merata di antara wilayah dalam suatu negara atau provinsi dapat diukur dengan indeks Williamson. Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan negara sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. 3. Metode penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar wilayah provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2004 sampai 2008. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan indeks Williamson untuk menghitung ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera dengan rumus sebagai berikut, di mana IW sama dengan akar pangkat dari sigma dikali YI per Y akar kuadrat dikali FI per M per Y, di mana IW itu indeks Williamson, Y itu pendapatan per kapita masing-masing provinsi di Pulau Sumatera, Y yaitu pendapatan per kapita Pulau Sumatera, FI sebagai jumlah penduduk masing-masing provinsi di Pulau Sumatera, sedangkan N jumlah penduduk Pulau Sumatera. 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar wilayah di Pulau Sumatera. Produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah di dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi provinsi di wilayah Pulau Sumatera didominasikan sektor pertanian dan pertambangan. Provinsi Nangro Aceh Darussalam memiliki sektor unggulan di bidang pertambangan. Provinsi Sumatera Utara berpotensi di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat tahun 2008 yang diukur berdasarkan kenaikan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar konstan 2000 meningkat 6,39% terhadap tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi provinsi di wilayah Pulau Sumatera didominasikan oleh sektor pertanian dan pertambangan. Provinsi Nangro Aceh memiliki sektor unggul di bidang pertambangan. Provinsi Sumatera Utara berpotensi di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera tahun 2008 yang diukur berdasarkan kenaikan produk domestik bruto regional bruto PDRB atas dasar konstan 2000 meningkat sebesar 6,39% terhadap tahun 2007. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 11,30%, disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar 9,48%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,89%, sektor bangunan 8,10%, sektor pertanian sebesar 6,05%, sedangkan dua sektor perekonomian yang lain hanya berhasil tumbuh di bawah 5%. Besaran PDRB Sumatera Utara pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku tercapai sebesar 213,93 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar
Rp106,17 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun sebesar 6,39%. Sektor pertanian memberi sumbangan sebesar 1,45%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,13%, sektor jasa sebesar 0,91%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,81%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0,76%, dan sisanya oleh keempat sektor lainnya seperti pada gambar grafik yang telah tersedia. Berdasarkan grafik yang terlihat bahwa Provinsi Sumatera Utara mempunyai angka PDRB berdasarkan harga konstan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara provinsi yang mempunyai PDRB terendah adalah Bengkulu. Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor hotel dan sektor restoran dan sektor jasa. Besarnya pendapatan regional per kapita. Dalam hal ini PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan, dan sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan. Karena pada dasarnya, laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka semakin rendah pendapatan regionalnya, dan sebaliknya, semakin rendah laju pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pendapatan regionalnya, dengan asumsi laju pertumbuhan ekonominya tetap. Yang kedua, analisa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di provinsi dan kabupaten yang baru, diantaranya adalah kesenjangan struktural akibat aktivitas perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor-sektor tertentu, biasanya seperti sektor primer pertanian tradisional. Keterbatasan sumber daya yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang berdampak pada indeks pembangunan serta jumlah dan kualitas infrastruktur yang buruk, karena tidak ditunjang oleh alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan. Pembangunan secara umum dapat diupayakan melalui kenaikan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain, tingginya laju pertumbuhan ekonomi akan dampak pada perbaikan kesejahteraan dan perekonomian secara keseluruhan. Namun, sering terjadi tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi ketimpangan yang ada, seperti yang terdapat pada gambar berikut. Apabila di rata-rata indeks Williamson masing-masing provinsi di Pulau Sumatera, maka ada kecenderungan tingkat ketimpangan pembangunan kecil dan relatif merata. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeksnya mendekati angka 0, dan semakin majunya pembangunan ekonomi suatu daerah, diharapkan angka pemerataan pembangunan juga semakin merata. Berdasarkan grafik yang terlihat, ada beberapa provinsi yang mempunyai rata-rata indeks Williamson yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya, yaitu Provinsi Riau sebesar 0,322 dan Kepulauan Riau sebesar 0,325. Kesimpulan, masalah ketimpangan pembangunan antar daerah tidak hanya berdampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa saja, tapi juga di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah Pulau Sumatera. Angka ketimpangan pembangunan antar wilayah menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau mempunyai angka indeks yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini disebabkan karena provinsi ini adalah salah satu provinsi pemekaran dari Provinsi Riau. Untuk wilayah provinsi lainnya seperti Nagro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung mempunyai angka indeks cenderung mendekati 0 dan relatif lebih merata.
Sekian hasil review jurnal yang telah saya paparkan. Jikalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jikalau teman-teman ingin memberikan saran, komentar, dan juga masukan, saya persilakan ruang dan tempat. Dan saya berterima kasih untuk Pak Saleh yang memberikan saya kesempatan untuk mereview jurnal dan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Dan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.